Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika di podcast Banten Hai. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang muka dan namanya sudah muncul di berbagai sudut di Banten gitu ya. Dan kemunculannya juga unik dengan Mr. Bean-nya. Sudah berada di samping saya calon gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma. Assalamualaikum Pak. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Pak udah hadir ke studio kita ya. Terbuka nih, santai soalnya. Iya, Saya yakin santai Bapak kita. sibuk. Harus fresh kalau di dalam ruangan lagi agak ini Pak ya. Iya, ini enak dari sana. Tadi udah di dalam bedah buku, sekarang di luar. Tadi bedah buku ya. Bedah buku di Untirta. Jadi sejak bertebaran itu undangan nggak berhenti Pak? Nggak berhenti. Luar Jadi biasa. sehari bisa 10 undang Wah, sehari Pak. sehari. Artinya respon Tapi masyarakat. kita datengin, kita ya bersama-sama masyarakat. Saya juga sebenarnya kaget nih Pak Dim. Ternyata muncul sebagai calon gubernur begitu ya. Nah, kita tahu bahwa Pak Dim ini politisi senior lah, mantan bupati 2 periode, Bupati Pandeglang 2 periode Pak ya. Ya 25 tahun jadi pejabat negara. Pejabat negara. Berapa periode tuh Pak DPR Pak? DPR 3 periode. 3 periode. Lupa. Bahkan di tempat orang pun Pak Dimyati menang loh. Ya Pak di Jakarta waktu itu ya. Jakarta. Di Jakarta. Nah Pak, dan Pileg 2024 semua terkejut. Iya. Pak Dimyati tidak lolos Senayan. Kemudian muncul menjadi calon gubernur. Apa karena alasan Bapak kalah loh kebun Bapaknya Gub? Memang sejak awal saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro, ya, sudah bicara dengan petinggi partai bahwa saya mau nyalon gubernur. Oh dari Bapak dari awal Ya sudah karena niat. saya sudah 3 periode di legislatif dan tambah lagi anak junior ini sudah jadi anggota DPR RI. Rasanya Bapak mana di DPR tuh kurang begitu asik juga begitu ya, karena regenerasi lah, kasih kesempatan kepada anak-anak. Memang dari awal seperti itu, tapi kan diminta partai ya tetap untuk menjadi vote getter. Ya maka kita serahkan saja ke masyarakat seperti itu, serahkan kepada masyarakat. Ya kita harap tadinya yang di bawah-bawah saya itu nomor-nomor di bawah itu bisa setidak-tidaknya separuh dari suara saya lah gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi yang di bawah itu, sehingga ya tadi kekalahannya adalah ranking partainya. Ranking partai jadi ranking ke-7 dari partainya nggak masuk kursi, 6 ya, dari alokasi 6 kursi. dari 6 kursi ya, tapi ya saya sudah dari awal niatnya udah untuk ikut pilgub Banten gitu. Jadi tadinya cuma ngurus Pandeglang, saatnya ngurus Banten lah gitu. Nah, Banten karena apa? Karena cita-cita saya itu saya di DPR sudah 3 periode, saya belum merasa puas dengan hasil yang didapat karena daerah saya masih tertinggal, daerah saya infrastrukturnya masih jelek, terus juga persoalan kesehatan, pendidikan juga kurang bagus. Maka saya bismillah punya mimpi, punya niat ya ingin jadi gubernur Banten untuk tadi punya affirmasi action untuk infrastruktur bagus, sekolah kita gratiskan, pendidikan, kesehatan juga kita tingkatkan. Jadi sehingga IPM, indeks pertumbuhan pembangunan manusia itu meningkat, IPK, indeks pembangunan kesehatan juga meningkat. Terus Banten adalah provinsi tertinggi tingkat penganggurannya, kan sedih sih. Ya. Rasa dari jiwa paling dalam itu sedih sekali dan tadi berontak lah. Bapak merasa belum selesai untuk mengawal Banten? Belum selesai. Waktu saya jadi bupati, bagaimana Banten ini dimekarkan jadi provinsi. Tujuannya adalah tadi supaya Banten menjadi Banten yang maju, Banten yang kompetisi ya bagus, bisa sejajar dengan induknya Jawa Barat dan DKI tetangganya. Ternyata tertinggal Banten. Masih tertinggal. Maka saya berontak di sini. Saya menjadikan challenge, saya ingin Banten ini lebih baik, lebih maju lagi. Ternyata
kompetitornya juga lumayan berat itu. Nah, soal kompetitor nih menarik, Pak. Kayak bahwa kemunculan Bapak memang akhirnya kita tahu bahwa sebelumnya ada dominasi satu nama sebelum Bapak muncul ya. Lalu kemudian Bapak muncul, orang melihatnya, wah ini akan ramai nih. Pak Dimyati sebagai sosok yang bakal menjadi apa, lawan setara begitu Pak ya. Dan kita sebutlah dari Partai Golkar. Sementara kan orang juga melihat bahwa Pak Dimyati juga punya hubungan dengan katakan kalau kita lihat sekarang Bu Airin ya, keluarga Rau, Bapak juga punya hubungan baik dengan keluarga Rau lewat Pandeglang, Bu Irna dan Pak Tanto. Bapak nanggapnya gimana tuh? Ya, pertama memang kompetitor saya itu bukan hanya Bu Airin, Ya. ada Pak Wahidin Halim, ada Pak Rano Karno, dan Bu Airin. Tiga-tiganya ini kan incumbent, pernah jadi gubernur Banten. Ya. Bu Bu Airin wali kota. Gubernur Banten kan Bu Atut pernah jadi Oh gubernur iya, Bu Banten. Atut, iya. Nah, Bu Atut itu pernah gubernur Banten kan, Bu Airin hanya meneruskan Bu Atut saja ini. Ya, sebagai kepanjangan tangannya begitu. Maka ada Pak Rano Karno pernah gubernur Banten, Pak Wahidin Halim pernah gubernur Banten. Nah, kompetitor saya sebagai challenge yang belum pernah jadi gubernur Banten. Cuma punya cita-cita bagaimana membangun Banten. Nah, kedekatan saya kerabat. Ya, kedekatan saya dengan ketiga itu kerabat. Baik-baik sih kalau saya. Baik semua, sebaik kita. Nanti pun saya jadi gubernur pun saya ajak bersama-sama untuk membangun Banten. Begitu. Intinya saya punya mimpi, saya punya visi yang harus disukseskan di Banten ini. Yaitu satu, bagaimana menggratiskan biaya pendidikan dari TK sampai S3. Bayangkan coba sampai S3. Dari saya di kampus semangat sekali anak-anak Untirta itu. Wah Pak, tahun depan gratis. Gitu. Ya, S1, S2, S3. Terus bagaimana biaya pengobatan tuh gratis. Jangan gara-gara tidak punya BPJS tidak digratiskan. Siapa yang punya KTP Banten itu gratis gitu. Jangan sampai disulitkan. Karena kalau mensana in corpore sano dalam jiwa sehat, ada tubuh yang sehat. Kalau sakit bagaimana bisa berguna buat lingkungannya. Buat makanya banyak pengangguran di satu sakit, dua pendidikan rendah gitu. Ini kan kunci utama. Yang satu kalau terkait dengan pendidikan IPM naik kan bagus Banten. Sekarang IPM-nya rendah Banten. Terus juga IPK-nya tinggi begitu, kesehatan. Nah tambah lagi bebas dari korupsi. Nah ini menarik nih Pak, soal dari bebas korupsi. Setiap pilkada muncul isu bebas korupsi. Nah Bapak dengan kemunculan Bapak kemudian muncul Pak. Bapak yakin Bapak bebas korupsi, sementara sekarang muncul tudingan bahwa Bapak korupsi. Dan diulaslah yang lalu 200 juta itu Pak. Gimana? 200 bukan 200 juta, 200 miliar. 200 miliar, sorry 200 juta, 200 miliar. Ya, jadi orang setiap muncul pilkada, pemilu dan lain sebagainya, setiap ada election, maka muncullah isu-isu itu. Isu-isu itu dimunculkan oleh buzzer. Nah, melakukan itu sebetulnya black campaign. Nah, saya ini kalau pernah korupsi, nggak mungkin mencalonkan gubernur Banten. Jangankan pribadi saya, keluarga saya korupsi pun, saya tidak akan mencalonkan gubernur Banten. Karena apa? Nama saya kan Mr. Dim. Dimnya itu kan tahu kan? Dedikasi, integritas, dan melayani. Nah kalau saya sudah tidak berintegritas, bagaimana? Gitu. Nah, maka oleh sebab itu, ya saya bebas dari korupsi tadi, permasalahan tadi. Nah saya menyampaikan bahwa ya harus betul-betul orang yang memiliki integritas untuk jadi gubernur Banten. Bagaimana kalau sekelilingnya atau pribadinya rusak, problem ini untuk Banten ke depan. Nah, maka saya greget untuk membangun Banten itu. Dan Bapak soal korupsi, gimana Bapak di Banten sekarang? Kalau menurut saya persoalan banyak sekali. Persoalan KKN itu. Kenapa? Karena tadi masih cawe-cawe provinsi ini dengan kegiatan-kegiatan proyek. Yang pertama. Yang kedua, kurangnya sosial, bantuan sosial. Nah, kalau diberikan bantuan sosial kepada tadi
pendidikan, bantuan sosial kepada kesehatan, kan mengurangi korupsi. Terus tambah lagi bantuan padat karya kepada desa. Bantuan desa itu 1 miliar satu desa, sehingga gap antara desa dan kota itu tidak ada gap lagi. Nah, harus ada afirmasi tadi sehingga pembangunan bisa berjalan, infrastruktur jalan. Ini kan orang banyak mengatakan jalan-jalan di Pandeglang jelek, ya di Lebak jelek, ini Dimyati menyalonin gubernur katanya. Gimana tuh Pak? Ya kalau sudah bagus nggak mungkin saya jalonin gubernur begitu. Udah selesai ya? Selesai. Nggak perlu saya urusi Nggak gitu? perlu saya urusi. Berarti keberpihakan pemimpin yang lalu berpihak kepada orang desa, orang kampung. Nah, karena pembangunan tidak berpihak kepada desa, tidak berpihak kepada daerah tertinggal, kepada kampung, maka Dimyati hadir di sana sebagai anak kampung, anak desa untuk membangun pedesaan itu, daerah pedesaan, khususnya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, kan ada kabupaten-kabupaten termasuk Tangerang, itu yang memiliki desa. Nah, kalau kota-kota nggak usah dipikirin dari APBD saja sudah bisa hidup dari CSR. Jadi seperti yang dilakukan misalnya di Jakarta Ahok gitu, dari CSR bikin taman, bikin lapangan olahraga, bikin dari CSR cukup. Infrastruktur jalan di perumahan-perumahan udah jalan. Tidak harus APBD mulu Pak. Tidak harus APBD. Kalau di kota, kota itu seperti Tangsel, kota Tangerang, kota Serang, itu bisa dibangun oleh pihak ketiga, oleh stakeholder. Bapak lihat Banten punya potensi begitu. Ya, saya berharap Banten ke depan punya afirmasi untuk membantu daerah itu sehingga tidak ada gap antara selatan dan utara. Ini sehingga bisa sejajar dan itu bisa terbangun dengan baik. Nah, hadirlah Mr. Dim ini. Gitu. Hadir Mr. Dim untuk orang desa, orang kampung ini. Nah, bagaimana orang kota tahu kalau nggak pernah jadi tinggal atau jadi pejabat di desa itu, ya itu yang harus saya prioritaskan. Nanti otomatis di bantuan desa itu kan ada untuk desanya, ada untuk BPD-nya, ada untuk perangkatnya. Pasti mereka ada siltap dari bantuan itu. Tapi kita formasi nanti ada persentasenya. Tapi intinya itu harus menggerakkan bagaimana masyarakat bekerja dapat upah. Padat karya dapat upah sehingga pengangguran berkurang. Nah, itu yang diharapkan. Dan juga bantuan apalagi UMKM. Untuk permodalan untuk masyarakat. Ya pengusaha kecil dan menengah. Sehingga apa? Mereka bisa tumbuh berkembang, bisa mandiri. Nah, sehingga PDRB-nya naik. Ini problem, PDRB Banten nggak naik. Nah, ini persoalan. Itu diantaranya. Nah, kenapa bantuan kepada kabupaten ini kalau diserahkan ke kabupaten, ya nggak dibantu duitnya, fiskalnya rendah. Pandeglang rendah fiskalnya, Lebak rendah fiskalnya. Maka harus dibantu oleh bantuan spesifik grant tadi. Sehingga bantuan spesifik grant akan membantu menumbuhkan otonomi pembangunan yang merata. Itu Pemprov kepada kabupaten. Memang Pemprov kan nggak punya wilayah. Wilayahnya ada di kabupaten kota. Dan juga apa? Memberikan pelayanan yang prima. Apa pelayanan prima? Memberikan pelayanan terbaik, lebih efisien, efektif, ekonomis, juga akuntabel. Kita kembali ke Pilgub Banten. Saya lihat Bapak sudah ke berbagai partai. Sudah ikut, kemarin ikut visi misi ya. Nah, bagaimana Bapak melihat konstelasinya? Dan orang pasti akan bertanya, siapa pasangannya Pak Dimyati? Ya, saya itu udah menyampaikan di Nasdem bahwa untuk wakil gubernur saya percayakan kebetulan ada mantan gubernur. Kan saya ingin melakukan sustainable capacity building, kapasitas berkelanjutan. Jadi betul-betul ada sustainable. Nah, saya melihat gubernur-gubernur yang sudah itu, yang selamat, mantan gubernur yang selamat kan hanya Pak WH. Maka saya serahkan kepada Pak WH untuk mencarikan calon wakil gubernur saya. Oh, Bapak meminta Pak WH. Menarik karena Pak WH itu saya anggap ya bapaknya orang Banten yang masih income pejabat yang masih tersisa begitu dari persoalan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada masalah. Maka Pak Wahidin Halim kita minta untuk mencarikan wakil untuk Mr. Dim. Kepada Nasdem gitu. Berarti Bapak ada komunikasi intensif dengan Pak WH? Ada komunikasi intensif dengan Pak WH. Dan mungkin dari partai-partai lain bisa dikomunikasikan juga.
Intinya ini koalisi partai politik untuk wakilnya Mr. D. Mr. Simbol. Gitu. Nah, Pak, kalau kita lihat misalnya dari beberapa yang muncul, banyak spekulasi yang berkembang, 4 calon, 2 calon, bahkan muncul beberapa spekulasi lain lah soal skema itu. Bapak siap dengan lawan berapa calon pun? Oh siap, Mr. Dim ini akan selalu siap dengan siapapun dan sudah teruji kan? Sudah teruji terbukti ya silakan. Kalau mau bersama-sama ayo berkompetisi secara sehat ayo. Jadi Mr. Dim selalu siap untuk itu. Kan saya mantan kepala daerah, ya, tahu persis bagaimana situasi kondisi yang ada. Nah, maka ayo semua saya ajak bersama-sama untuk membangun Banten. Asalkan konstruktif, jangan destruktif. Oh. Dan Bapak lihat kepemimpinan ke depan, termasuk tantangannya Banten ke depan seperti apa, Pak? Banten ke depan ini harus betul-betul bagaimana merasa sense of crisis terhadap kondisi Banten. Karena Banten ini kan pintu gerbangnya Jakarta, pintu gerbang dulu ibu kota, sekarang juga berbatasan dengan Jawa Barat. Maka dengan sendirinya Banten ini tantangan besar dan sumber daya alamnya bagus. Hanya tadi culture-nya, budaya ini. Nah, budaya ini harus diperbaiki untuk lebih maju lagi, lebih pesat lagi, dan ajak semua masyarakat untuk membangun Banten bersama-sama. Seperti apa? Terus juga yang berikutnya adalah terkait dengan investasi perizinan. Ini kan untuk mengatasi pengangguran kita harus memberikan pelayanan terbaik. Jangan berpikir begitu orang mau investasi menang naon, gitu. Dapat apa? Nah, jangan berpikir begitu. Berpikirnya adalah dia investasi, menanamkan modal di Banten, ingin membangun pabrik, ingin membangun wisata, ingin membangun resto, ingin membangun usaha. Tujuannya kan multiplier efeknya nanti manfaatnya buat Banten, buat masyarakat, buat daerah, buat bangsa. Nah, oleh sebab itu berikan pelayanan prima. Kuncinya pelayanan prima. Pelayanan prima jangan dipersulit, harus dipermudah. Jangan diperlama, harus dipersingkat. Maka ini problem Banten. Kebanyakan Banten ini, oh boleh bangun, saya dapat saham berapa. Boleh bangun, dapat cashback berapa. Boleh bangun, dapat diskon berapa. Boleh bangun, dapat apa. Ada problem itu. Maka sekarang itu singkirkan itu dan berikan semudah-mudahnya pada pelayanan itu dengan cara digital online. Sehingga tidak berhadap-hadapan, tidak ada ketemu-ketemu yang mengakibatkan transaksi. Itu pun berlaku ke bawah. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi yang diberikan kepada profesi. Oh, ya, itu harus ada tuh bantuan sertifikasi kepada profesi, bantuan biaya. Sehingga gratis. Kalau dia sudah berprofesi, punya sertifikasi, kan dia bagus, manfaat, tidak akan membebani, memberatkan, lebih spesifik, lebih cerdas, lebih bisa. Apa sertifikasi apa? Untuk guru-guru swasta, guru-guru sekolah swasta, guru-guru sekolah negeri yang belum sertifikasi, yang tidak ada biayanya. Terus juga profesi apa? Wartawan, seperti itu. Profesi apa? Nakes. Itu kan harus ada bantuan, kalau nggak ada, uangnya dari mana? Maka problematikanya banyak profesi-profesi itu, tenaga-tenaga profesi itu yang tidak punya sertifikasi. Legal formalnya. Legal formalnya. Maka sertifikasi itu kan mahal biayanya. Betul. Jutaan. Tadi mikirin ke situ loh. Oh, DPAT ini memikirkan sampai ke sana. Karena apa? Karena kalau semua bisa, kalau semua mampu, kalau semua mandiri, cerdas, maka dengan sendirinya diuntungkan Banten. Betul. Nah, itu akan kita bantu biaya tenaga profesi itu. Dan yang lebih penting adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pemerintahan yang modern itu adalah infrastruktur online dan infrastruktur offline. Online itu ya seperti ini, digitalisasi nanti sampai teknologi informasi. Itu harus dikedepankan sekarang supaya tidak ada gap lagi, sudah tidak ada pembatas lagi dengan dunia ini. Kan informasi itu adalah jendela dunia, the window of the world gitu. Maka oleh sebab itu dengan sendirinya terbuka cakrawala dunia. Nah, itu Banten harus seperti itu. Nah, kan nanti dibangunlah tempat-tempat umum, public utility, itu tempat-tempatnya kita
tempatkan yang namanya internet, free internet, supaya anak-anak kita berkumpul baca itu. Cerdas mereka semua mengetahui, malah bisa baca Annyeonghaseyo, bisa Hamsahamnida, bisa lihat Korea, bisa lihat Jepang, Nihongo wa Karimashitaka, kan begitu, bisa lihat semua. Dan mereka bisa buka juga Dimyati Natakusuma. Oh, langsung mereka buka di TikTok, di IG, kan seperti itu. Terus diuntungkan siapa? Diuntungkan bangsa dan negara ini, diuntungkan pemerintah juga, diuntungkan rakyat masyarakat. Bangun tuh spot-spot yang dimana tidak ada lagi black spot. Terus juga bangun spot-spot di mana tempat-tempat internet. Nah itu untuk infrastruktur online, termasuk perangkat-perangkatnya. Terus infrastruktur offline seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung, sekolah dan lain sebagainya kita harus bangun juga. Nah maka ini harus paralel antara online dan offline. Kita sudah tidak bicara tradisional lagi. Sekolah-sekolah harus sudah. Sekarang lihat sekolah-sekolah masih sepertinya tradisional, masih konvensional. Sedih saya. Oh, berontak saya ini, harus jadi gubernur Banten. Saya bebasin, saya gratisin tuh biaya pendidikan dari TK sampai S3. Orang Banten, ini orang Banten asli, terbakar gitu. Kalau saya bukan orang Banten asli mungkin ya bodo amat lah. Saya terserah aja, bukan orang Banten. Bikin sendiri aja. Bikin sendiri aja. Kalau saya misalnya, saya orang mana ya, orang luar daerah lah begitu, seperti itu. Tapi kan saya orang Banten, ini terbakar hati saya dan ya saya bisa begini karena di Banten gitu, karena darah Banten. Nah, saya lahir di Benteng, Tangerang nih, orang bilang orang Benteng gitu kan. Terus kecil saya di Pandeglang dan Lebak, jadi terbakar saya ini. Maka saya bismillah saya nyalon, padahal kalau dipikir wah jadi nyalon gubernur capek juga ya. Iya, terus high cost juga, terus juga waktu juga banyak terbuang dan lain sebagainya. Ya lebih baik santai tidur, nyenyak kan begitu, retire gitu. Nggak bisa retire kalau Banten masih Batin begini. Bapak nolak itu. Banten ini. Kan saya punya uang saya. Saya punya uang, tujuannya kan bisa dari saya kan gratis-gratis itu kan. Gratis pendidikan S1, S2, S3 saya kasih. Kesehatan gratis, biaya pengobatan saya kasih. Tapi nggak cukup di saya. Maka harus dari APBD Banten uang itu, termasuk bantuan desa 1 miliar satu desa, itu 1,2 sekian triliun. Dari uang saya nggak cukup, maka saya harus jadi gubernur dulu, baru saya kasih. Biar punya APBD. Ya dulu orang mengatakan, wah ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya bisa lakukan, dulu Raskin saya gratiskan, Rastra sekarang, gratis juga sekarang. Dulu bantuan biaya sekolah bisa, dulu sekarang bos sekarang. Dulu nggak ada. Terus juga santunan kematian 1 orang 1 juta, itu saya berikan. Kata orang nanti habis uangnya, nggak habis. APBD kita cukup. APBD kita 11, sekian triliun. Pertanyaan terakhir Pak, tadi Bapak bilang bahwa soal bebas korupsi. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menjamin bahwa Banten di kepemimpinan Bapak bebas korupsi? Ya, ke depan saya akan melakukan pendampingan dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK dan dengan BPK. Jadi betul-betul melakukan pendampingan supaya supaya kita mau tatar latih. Jadi pemerintahan saya ini 5 tahun itu didampingi oleh melakukan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut APBD. Tapi nanti pendampingan di dalam hal yang krusial. Misalnya di dinas ini krusial, itu ada pendampingan. Ada hal-hal yang tidak terlalu urgent, tidak usah ada pendampingan, nggak masalah. Karena tenaga pendampingan juga kan nggak banyak. Maka ini akan dilakukan. Terus juga yang berikutnya adalah kita dari mulai perencanaan awal, dari plan gitu ya, itu sudah betul-betul sesuai dengan visi dan misi plannya. Jangan sampai plannya itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Nah ini problem. Kalau udah plan dari awalnya salah ujungnya. Nah, terus juga nanti kita akan melakukan setelah plan, kita akan melakukan yang namanya penganggaran. Nah ini kan dengan pihak legislatif, eksekutif dan legislatif. Kita udah wanti-wanti tidak boleh ada kong kali kong. Selama itu halal, selama itu sesuai aturan silahkan. Tapi kalau itu bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan
ketentuan, apalagi sampai ada diskon, ada cashback, ada fee, wah udah stop itu, nggak usah. Gubernur harus berani itu lakukan itu. Terus yang ketiga adalah setelah penganggaran baru pengadaan dan pelaksanaan. Nah ini udah bagus, udah kalau situ udah beres itu. Kalau dari dua itu udah nggak ada masalah, ke sana udah beres. Nah pengawasan nanti diperketat. Kita melakukan yang namanya supaya akib, namanya good governance atau good corporate governance. Nah sehingga apa? Sehingga akib kita naik nanti, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu naik. Nanti juga indikator reformasi birokrasi IRB-nya naik juga. Maka dengan sendirinya Banten akan menjadi provinsi yang tangguh, provinsi yang kuat, provinsi yang bersih, provinsi yang maju. Nggak ada lagi dicap sebagai pengangguran, makalah nggak ada lagi dicap provinsi yang tidak berbahagia. Kenapa tidak berbahagia? Bayangkan limbah, jadi sebentar lagi hari lingkungan hidup sedunia. Limbah aja tidak dikelola dengan baik, sehingga main buang-buang saja begitu. Nah, di mana pemerintah hadir? Sehingga limbah itu menjadi kotoran bau, beracun. Nah, itu problem. Maka limbah itu juga harus dikelola oleh Provinsi Banten. Menjadi apa? Kalau yang dibuang betul-betul tidak beracun, tidak berbau. Nanti juga ada impact-nya, ada manfaatnya, ada bagusnya. Sehingga limbah-limbah itu bisa digunakan untuk kepentingan lain. Bisa untuk pupuk, bisa untuk infrastruktur nanti dan lain sebagainya. Tapi itu Banten harus hadir. Kalau dibiarkan menumpuk nanti, bau dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu diantaranya. Luar biasa. Ini kerasa panjang banget ya. Ini harus berepisode-episode. Terakhir Pak, apa yang disampaikan kepada penonton kita? Ya, saya berharap kepada masyarakat Banten harus betul-betul terpanggil untuk bersama-sama membangun Banten secara kolaborasi konstruktif. Tidak bisa Mr. Dim sendirian, maka saya minta kepada masyarakat Banten, ayo bersama Mr. Dim untuk membangun Banten bersama-sama. Dan juga Mr. Dim punya mimpi, tolong bantu oleh masyarakat Banten untuk merealisasikan itu. Mr. Dim ini jadi Gubernur Banten atau Opa Dim. Oke, luar biasa. Mereka. Pak, terima kasih banyak nih udah sibuk, udah. Tapi Bapak meluangkan waktu ke sini. Mudah-mudahan sukses dan apa yang dicita-citakan diperjuangkan Bapak tercapai, Pak ya. Ya, amin. Semua memang tergantung Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Fa ija jantab fatawakal Allah. Bulatkan tekadnya, udah bulat nih. Sempurnakan ikhtiar, ya, sempurnakan ikhtiar. Seperti ini sekarang ini keliling-keliling silaturahim. Nah, tapi tetap pasrah pada Yang Maha Kuasa. Yang terbaik apa kata Allah itu yang terbaik. Tapi insya Allah kalau kita niatnya baik, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting punya niat untuk kepentingan Banten ini, bukan untuk kepentingan membangun dinasti, untuk kepentingan memperkaya diri. Itu bahaya. Bahaya itu. Udah bukan zamannya. Bukan zamannya. Itu betul-betul kita sekarang bagaimana membangun Banten bersama-sama. Dasarnya adalah dalam hati nurani dan sudah jangan main-main ke situ lagi. Tinggalkan tuh Banten yang korup, Banten yang bermasalah, Banten yang pengangguran, Banten yang tidak berbahagia, tinggalkan. Nah, menjadi Banten yang berbahagia, Banten yang bebas korupsi, Banten yang maju, Banten yang modern. Tidak ada lagi infrastruktur di pedesaan, tidak lagi poros desa, poros kecamatan, poros kabupaten, jelek-jelek. Semua bagus. Yang terpenting uangnya limpahkan itu untuk kepentingan sana, kepentingan pembangunan. Belanja modal diperbanyak, belanja operasional diperkurang. Coba lihat belanja operasional Banten sekarang. Belanja operasional Banten sekarang 7 triliun sekian. Belanja modal cuma 1 triliun sekian. Masya Allah, ini gimana ini? Ada persoalan bro ini. Nah maka itu yang kita harus perbaiki ke depan. Kita ajak sama-sama kolaborasi untuk membangun Banten. Gak bisa Mr. Dim sendirian, gak bisa. Nah saya juga mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan partai politik bisa merekomendasikan saya. Sekarang saya baru punya 13 kursi aja dari PKS itu, insya Allah. Dan sisanya nanti dari partai-partai lain. Oke lah. Ya intinya saya tunggu Pak WH untuk apa? Rekomendasi untuk Mr. Dim pasangannya. Oke, kalau siapa gitu. aja silakan. Baik.
Baik, itulah podcast kita kali ini dengan tamu istimewa kita, calon gubernur Banten, Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsamida. Waalaikumsalam.